Tak hanya beras, ternyata harga gula diam-diam merangkak naik. Harga gula di dalam negeri kian melambung tinggi, bahkan terus mencetak rekor harga tertinggi. Berdasarkan panel harga Badan Pangan per 22 November lalu, terpantau berada di angka Rp16.890 per kilogram. Kondisi naiknya harga dunia yang hampir 50% tentunya juga berdampak pada kenaikan harga gula di dalam negeri. Dan mengingat saat ini 70% kebutuhan gula Indonesia dipenuhi oleh impor. Nah, kita akan membahas seperti apa kebutuhan gula dalam negeri dan harga gula kian melambung, impor mahal menurun. Nah, kita bicara mengenai gula. Berdasarkan data dari Kementerian Pertanian, Indonesia sebenarnya tahun 1930 pernah menjadi negara kedua nih ya. Kalau kita bicara negara kedua eksportir gula. Ya, dengan 3 juta ton gula kita berhasil melakukan ini di tahun 1930. Tetapi mulai 1980 kita menjadi pengimpor. Nah, ini kenapa mengimpor ya? Karena kebutuhan dalam negeri selalu melonjak. Kita akan melihat seperti apa sebenarnya kebutuhan dalam negeri. Kalau kita melihat kebutuhan dalam negeri yang perlu kita garis bawahi adalah dari Januari hingga Oktober 2023 lalu, berdasarkan data dari Bappenas atau Badan Pusat dari Informasi Makanan dan pemerintah sendiri mengatakan ada 4,8 juta ton. Jumlah ini memang tidak sebanyak pada jumlah di tahun lalu, di tahun 2022. Kalau kita bicara mengenai impor gula di Januari hingga Oktober 2022 itu sebanyak sekitar 5,23 juta ton. Jadi ada penurunan sebanyak 22%. Nah, ini penurunannya nanti kita bahas kenapa terjadi penurunan. Kemudian di Januari hingga Oktober 2022 jumlahnya memang segini. Jadi kalau kita lihat penurunannya cukup signifikan. Nah, kenapa terjadi penurunan? Ini merupakan hal yang bisa kita telisik terkait dengan negara-negara pemasok gula. Nah, negara pemasok gula di Indonesia sendiri ada Brazil, Australia, Thailand, dan India. Nah, saya tadi membaca berdasarkan data dari BPS dan juga Bappenas sendiri bahwa negara impor kita paling banyak kita dapatkan dari Brazil. Kalau Brazil sendiri ini kita impornya itu mencapai 54,6% jumlah gula. Kemudian juga untuk Thailand ini sebanyak 36,9% gula dari seluruh negara-negara yang kita impor. Kemudian kalau kita bicara ini jumlahnya Thailand sendiri sekitar kalau kita lihat mencapai 1,3 juta ton. Kemudian dari Brazil sendiri mencapai 2,4 juta ton. Nah, yang menarik adalah ketika kita bicara mengenai negara India. India merupakan salah satu negara juga pengekspor gula terbesar di dunia. Tetapi keputusan dari Perdana Menteri India Narendra Modi untuk menghentikan ekspor gula di bulan Oktober 2023 ini bukan tanpa alasan. Mereka mengedepankan sejumlah alasan. Satunya adalah kebutuhan dalam negeri juga meningkat, tapi sayangnya produksi menurun karena faktor cuaca atau El Nino. Kemudian yang kedua juga terkait dengan inflasi di India. Inflasi yang tinggi. Nah, kita melihat sebenarnya India ini memang merupakan salah satu negara di kawasan Asia yang begitu prospektif untuk memberikan angin segar terkait ketika misalkan Brazil ataupun Thailand dan Australia tidak bisa memproduksi gula dengan baik. Nah, tetapi yang menarik kalau kita bicara mengenai India, data yang kami dapatkan memang harga gula di India itu juga meningkat, terutama kalau diekspor. Nanti mungkin bisa kita paparkan sedikit terkait dengan kenapa harga gula Indonesia juga naik. Di India, harga yang biasanya untuk dalam negeri, itu mereka 1 tonnya itu 6 juta. Tapi ketika mereka mengekspor, mereka mendapatkan keuntungan 9 juta. Jadi mereka lebih memilih untuk mengekspor gula. Oleh karena itu kebutuhan dalam negeri India sempat tersendat karena para pengusaha maupun petani lebih memilih untuk mengekspor gula ke beberapa negara. Salah satunya di Indonesia karena harga ekspornya terbilang lebih tinggi daripada mereka dijual di dalam negeri. Kemudian kita melihat dari kondisi lain, kenapa alasan harga gula naik. Tadi sudah saya sempat utarakan mengenai ekspor gula India terkait dengan inflasi, El Nino, kebutuhan dalam negeri, dan penurunan produksi di India sendiri. Kemudian biaya logistik. Biaya logistik ini sangat berbanding lurus dengan ketika kita bicara mengenai naiknya harga BBM. Nah, rata-rata ketika BBM naik,
sejumlah pengusaha logistik dan pengiriman mengatakan akan terjadi kenaikan harga logistik 15 hingga 20%. Bisa dibayangkan ketika dari satu daerah, misalkan dari Jakarta, dari Tanjung Priok dikirimkan ke Papua akan ada biaya tambahan, begitupun juga ketika logistik diimpor dari negara India, Australia, Thailand maupun Brazil. Nah tadi kenaikan harga barang impor, mereka juga melihat bahwasanya memang negara-negara Asia terutama Indonesia merupakan negara yang sangat membutuhkan gula cukup tinggi. Produksi gula dalam negeri kita tahun ini harusnya 2,6 juta ton, tapi menurun menjadi 2,2 oleh Bappenas karena memang tadi terjadi penurunan akibat cuaca buruk, kemudian juga akibat berkurangnya lahan tanam tebu, sehingga mengakibatkan produksi dalam negeri juga berkurang dan beralih kepada impor. Selanjutnya kita melihat sebenarnya alasan harga gula naik, imbas El Nino. Nah kita memang melihat El Nino menjadi salah satu hal yang penting karena cuaca sangat berpengaruh terhadap produksi hasil pertanian. Terkait dengan bagaimana kecanggihan teknologi untuk merekayasa cuaca ataupun teknologi pertanian masih belum bisa mengalahkan faktor cuaca yang sangat anomali dalam 1 tahun terakhir ini. Kemudian kenaikan biaya produksi. Kenaikan biaya produksi ini terkait dengan tadi ada harga pupuk, ya, kemudian transportasi, dan juga upah. Ya, kita melihat banyak sekali upah juga harus dibayarkan, terutama bagi para buruh petani yang mereka rata-rata juga bekerja di sektor pertanian dan juga di pabrik-pabrik pengolahan gula di Indonesia maupun di negara-negara penghasil gula.